Tuhan, karena segala kebaikan-Mu yang Tuhan sudah curahkan bagi kami semua. Sungguh Engkau Allah yang patut dipuja, karena Engkaulah satu-satunya yang mampu menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami tentu bersuka cita Tuhan, khususnya di masa-masa Advent ini. Kami sungguh harus menyatakan sukacita kami, sehingga kami mampu memberitakan kabar baik bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami mau duduk dengar sebentar untuk mendengar firman-Mu, pengajaran dari-Mu Tuhan, supaya kami sungguh boleh bertumbuh iman kami. Dan iman kami semakin kuat di masa-masa penantian kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Urapi kami semua Tuhan, khususnya hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji Tuhan, ya puji Tuhan. Terima kasih buat Bung Niki dan para singer namanya. Ya, para imam musik juga terima kasih buat pelayanannya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk pada Minggu Advent yang ketiga, yang disebut dengan Minggu Gaudete. Dalam bahasa Latin, kata Gaudete itu artinya adalah sukacita. Dan hari ini penyalaan lilin ada berbeda, warnanya warna merah muda atau warna pink. Ya. Kalau minggu pertama, minggu kedua itu warnanya ungu, hari ini warna pink. Ya, makanya kita pakai warna pink bajunya. Ya, ya pink ini. Itu lihatnya dari jauh jadi ungu. Ya, puji Tuhan. Ya, warna pink atau merah muda itu menggambarkan sukacita Bapak Ibu Saudara. Ya, tentu kita semua bersukacita hari ini. Amin. Kalau yang bersukacita boleh angkat tangannya. Haleluya. Nah, pertanyaannya, kita bersukacita untuk apa ya? Halo? Untuk memuliakan Tuhan. Wah, luar biasa nih. Ya, kita bersukacita untuk apa? Nah, saya nggak mau jawab pertanyaan itu, nanti saudara pikirkan sendiri untuk apa sukacita saudara itu. Ya, ya. Nah, sebagaimana kita memahami bahwa 4 minggu Advent yang kita lewati menjelang Natal itu adalah satu masa yang penting di dalam perjalanan iman kita. Ya, masa Advent minggu lalu juga Pak Gembala sudah mengingatkan adalah masa-masa kita menantikan. Ya, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena kata Advent itu berasal dari kata Adventus yang memang artinya adalah kedatangan atau juga penantian. Jadi masa Advent itu adalah masa penantian kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Dan di dalam masa penantian itu tentu kita perlu mempersiapkan, ya, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Ya, pertanyaannya yang nggak perlu juga dijawab dan saya nggak akan jawab.
Sudah siapkah kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Karena Dia pasti akan datang sebagai Raja pada akhir zaman nanti. Dan dalam masa penantian itu justru kita harus menantikannya dengan sukacita. Jadi kenapa kita harus bersukacita? Ya untuk menantikan Tuhan. Ya udah dapat jawabannya ya. Ya udah selesai khotbahnya. Ya, kita sukacita untuk menantikan Tuhan. Ini hal yang paling penting. Nah, pertanyaan kedua adalah kenapa kita bersukacita? Kalau tadi untuk apa kita bersukacita, dan pertanyaan kedua adalah kenapa kita bersukacita? Ya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita membuka dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan buat saudara, nanti saudara menyimak di layar dari Alkitab TB1. Saya akan baca dari TB2, sedikit ada perbedaan di sana sini. Yesaya pasal 35 ayat yang pertama sampai ke-10 dalam perikop keselamatan bagi umat Tuhan. Dikatakan demikian, padang gurun dan tanah kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, juga semarak Karmel dan Saron. Ya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu. Janganlah takut, lihat Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa dan mulut yang bisu akan bersorak-sorak. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh gelagah dan papirus. Di sana akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Jalan itu tersedia bagi umatnya. Para pengembara dan orang bodoh pun tidak akan tersesat di atasnya. Di sana tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan melewatinya dan tidak akan ditemukan di sana. Tetapi orang-orang yang ditebus akan berjalan di sana. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sukacita abadi akan menjadi mahkota mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh kesah menjauh. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membaca Yesaya pasal sebelumnya yaitu pasal 34, maka Yesaya pasal 35 ini adalah sebagai satu pelengkap dari pasal 35 dengan satu kondisi kontras atau berlawanan ya antara penghukuman dan pemulihan yang memperlihatkan keadilan Allah dan kasih Allah. Jadi Yesaya 34 sebetulnya itu menggambarkan murka Allah. Yesaya 34 menggambarkan murka Allah atas bangsa-bangsa yang melawan Allah. Fokus Yesaya 34 itu adalah penghukuman, kehancuran dan kegelapan sebagai akibat dari dosa. Ya, saya akan bacakan satu ayat dari Yesaya pasal 34 di ayat 9 dikatakan begini. Sungai-sungainya akan berubah menjadi ter dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Ya. Nah, kalau kita memahami tentu yang namanya kehidupan manusia itu pasti membutuhkan air, betul ya? Dan sungai adalah salah satu pilihan yang atau syarat yang paling utama ketika seseorang ingin menetap atau tinggal di suatu tempat.
Makanya kalau saudara perhatikan seluruh kota-kota di seluruh dunia nyaris semua adanya di pinggir sungai berawalnya. Ya, berawal dari pinggir sungai ataupun kalau sudah jadi kota besar pasti ada sungai-sungai yang mengalir di tengah kota. Nah, karena sungai adalah menggambarkan satu kehidupan atau mendukung dari kehidupan. Nah, di Yesaya 34 ayat 9 tadi dikatakan bahwa sungai menjadi ter, artinya yang tadinya sungai itu isinya adalah air sebagai sumber kehidupan berubah menjadi ter. Ya, ter itu dalam pengertiannya adalah aspal ya, aspal yang cair. Jadi airnya sudah berganti jadi aspal yang cair. Nah, kalau sungai sudah menjadi aspal yang cair berarti tidak bisa lagi mensupport kehidupan. Ya, betul ya. Dan orang yang tinggal di sungai yang sudah berubah airnya menjadi ter itu tentu tidak akan mendapatkan air. Sehingga mereka dikatakan tidak akan bisa mendapat penghidupan. Ditambah lagi tanah menjadi belerang. Di mana belerang itu adalah simbol dari penghukuman Allah. Ya, sering dikaitkan kalau namanya belerang sebagai penghukuman itu dari kisah Sodom dan Gomora, ya kita tahu itu. Nah, jadi menunjukkan bahwa penghukuman Allah itu terjadi atas dosa dan sangat serius. Ya, sangat serius sehingga kita tidak bisa mengabaikannya. Ditambah lagi kondisi tadi negeri menjadi ter yang menyala-nyala. Ya, jadi negeri itu berubah tanahnya jadi belerang, jadi ter yang menyala-nyala dan itu menggambarkan satu kehancuran yang terus-menerus dan tidak terhentikan. Ya, penghukuman itu bersifat menyeluruh dan abadi, mencerminkan konsekuensi dosa yang sangat dalam. Dan memang sebagai manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Karena semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah karena berbuat dosa. Dan kita tahu hukuman dosa adalah maut, kebinasaan. Nah, jadi di pasal 34 ini Yesaya mau menggambarkan manusia hidup di dalam kegelapan. Manusia hidup di dalam keberdosaan. Dan karena keberdosaannya maka manusia akan mendapatkan penghukuman kekal. Dan kegelapan hidup manusia yang hidup di dalam dosa ternyata sudah ada sejak dulu kala. Dan sampai hari ini pertanyaannya, apakah manusia masih hidup dalam dosa? Masih hidup di dalam kegelapan? Masih. Dan apakah kalau manusia masih hidup dalam dosa dan keberdosaannya dan dalam kegelapan, berarti suatu waktu nanti dia akan mengalami kebinasaan. Amin saudara. Ya. Bagi manusia tidak ada jalan keluar, ya, tidak ada solusi karena upah dosa jelas adalah maut dan itu adalah kabar buruk. Sehingga Yesaya 34 saya katakan sebagai kabar buruk bagi manusia karena akhir hidup manusia adalah kebinasaan, kebinasaan kekal. Nah, berbeda dengan Yesaya 34, Yesaya 35 adalah kabar baik, ya kabar baik yang menjanjikan tentang kasih karunia Allah. Dan yang paling penting adalah saya ingin kita menyimak ayat keempat, mungkin Kak Bonci boleh ayat 4 ya. Kita baca nih ayat 4 nih. Ya, ini sesuatu kabar baik yang membangkitkan sukacita. Ya. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3 mulai. Katakanlah, kuatkanlah, kalimat terakhir Bapak Ibu Saudara kita perhatikan, ia sendiri datang untuk menyelamatkan. Ya. Jadi Allah sendiri datang untuk menyelamatkan. Nah, bukankah ini adalah berita baik yang membangkitkan sukacita Bapak Ibu Saudara? Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Dengan lahirnya Yesus Kristus di Bethlehem 2000 tahun yang lalu menjadi juru selamat bagi umat manusia.
Seperti yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala di padang. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi karena Yesus disebut malaikat adalah juru selamat dan dikaitkan dengan apa yang dikatakan Yesaya tadi, bahwa Allah sendiri akan datang menyelamatkan. Jadi Yesus adalah Allah. Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Dan ini adalah alasan yang besar kenapa kita harus bersuka cita. Bahkan bukan cuma kita harus bersuka cita, seluruh bangsa harus bersuka cita. Karena Yesus datang sebagai juru selamat, sudah datang ke dunia. Karena sedemikian besar sukacita karena kedatangan Allah itu, yang adalah Allah sendiri, sehingga di dalam Yesaya 35 ayat 1 dan 2, begitu besar sukacitanya, maka dikatakan padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Jadi berita sukacita itu, kedatangan Allah menjadi manusia dalam rupa Yesus Kristus yang adalah Allah, harusnya menjadi sukacita yang besar bagi semua bangsa. Ada amin saudara. Ya, dan kelahiran Yesus di dalam peristiwa Natal yang kita rayakan itu adalah kabar baik bagi manusia, bagi semua orang, bagi segenap makhluk. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, membebaskan manusia dari penghukuman dosa. Dan Tuhan tentu menghendaki supaya kabar baik itu yang membangkitkan sukacita itu harus kita bagikan. Bukan cuma milik kita, bukan milik saudara dan saya semata-mata, tapi untuk semua makhluk, untuk segenap bangsa. Dan kita harus membagikan kabar sukacita itu saudara. Karena ada begitu banyak orang di sekeliling kita yang masih hidup di dalam dosa. Betul ya? Ada banyak orang di sekeliling kita yang juga masih hidup di dalam kegelapan. Sehingga tugas tanggung jawab kita lah untuk membagikan kabar baik itu dengan penuh sukacita. Bolehkah saudara merenung sejenak, kira-kira siapa orang yang membutuhkan kabar baik keselamatan itu? Di rumah, di lingkungan sosial kita, tetangga, di lingkungan tempat kita kerja, di lingkungan teman-teman gaul kita. So, mari saudara, di momen Natal ini kita ingat mereka. Kita ingat mereka, karena seperti sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kita percaya kepada Yesus dan akan menerima hidup kekal karena kita pernah mendengar Yesus. Kita mendengar Yesus sehingga mengenal Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena ada orang yang memberitakan. Ada orang yang memberitakan karena ada yang bersedia memberitakan Yesus, kabar baik itu. Kalau kita tidak pernah mendengar Yesus, maka hari ini kita sama seperti mereka adalah orang-orang berdosa yang akan binasa. Jadi tanggung jawab kita saudara untuk menyampaikan kabar baik keselamatan dari Kristus. Karena Kristus adalah Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau bukan Allah yang datang menyelamatkan kita, tidak mungkin kita luput dari penghukuman Allah sendiri. Hukuman dosa. So, sekali lagi, apakah saudara bersedia untuk memberitakan kabar baik itu? Amin? Aminnya terpaksa ya. Amin. Amin. Ya, nah ada tips sederhana yang saya mau sharingkan pagi hari ini, menyimpang sedikit. Bagaimana kita menceritakan kabar baik keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita manusia di dunia ini. Nah, sebelum memberitakan Injil, ada satu kalimat yang saya ingin saudara hafalkan ya, ingat-ingat ya.
kalimat saya tulis begini, kabar baik akan menjadi kabar buruk tanpa adanya relasi yang baik. Ulang ya, kabar baik akan menjadi kabar buruk kalau tidak ada relasi yang baik. Ya. Nah, jadi ketika kita mau menginjili seseorang tanpa kita punya relasi yang baik, maka pesan Injil itu akan dianggap sebagai suatu pemaksaan atau kritikan terhadap keyakinan seseorang. Ya, contoh sederhananya. Jika kita ketemu seseorang yang mungkin agamanya lain, berbeda, belum percaya Yesus, kemudian kita bilang begini, kamu tahu nggak, kamu itu manusia berdosa, ya, kamu itu manusia berdosa dan hukuman dosa adalah maut, jadi kamu akan masuk neraka, gitu kira-kira ya. Gimana? Ditampol ya, langsung ditampol ya. Kalau sama orang Batak gimana? Wah, lu bisa disela gitu ya. Enggak juga sih, orang Batak tuh baik-baik hatinya. Amin. Ya, tapi tanpa relasi yang baik, kita ngomong begitu, itu bisa jadi perang tuh ya. Makanya kamu harus percaya Yesus. Wah, itu tambah berat lagi tuh. Karena Yesus yang menyelamatkan. Itu kan kabar baik ya. Tapi itu menjadi kabar buruk karena tidak ada relasi yang baik. Ya, tidak ada relasi yang baik. Nah, makanya kita sebelum mau menginjili orang, menceritakan Yesus kepada orang lain, kita harus membina relasi dulu supaya orang itu tidak merasa dihakimi, ya, tidak merasa dikristenisasi, yang membuat mereka akhirnya menutup hatinya untuk mengenal Yesus. Yang kedua, saudara, ya, selain kita membina relasi, maka kita juga perlu menunjukkan sikap hidup yang selaras dengan pesan yang kita mau sampaikan. Ya, orang mungkin akan melihat sikap hidup kita yang mencirikan bahwa kita adalah murid Yesus, yang menceritakan bahwa kita ini Kristus hidup di dalam diri kita, yang bicaranya adalah tentang kasih. Jangan kita ngomongnya kasih ya, tapi perilakunya nggak cocok, nggak sesuai. Kita bicara tentang Yesus yang penuh kasih, tapi kita sendiri tidak penuh dengan kasih. Sikapnya kasar, ya, tidak peduli orang, kata-katanya kasar, ya, mudah tersinggung, sombong, pongah, dan seterusnya teman-temannya. Ya, apalagi suka gosip, ya. Dan ternyata gosip itu bukan cuma di kalangan elit yang orang-orang berada. Ya, kemarin saya pelayanan di PD Anugerah juga mulai ada banyak gosip-gosip lagi, berita hoax. Ya, jadi bukan untuk kalangan yang ekonomi atas saja, yang ke bawah juga suka gosip rupanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa memberitakan Injil lewat sikap hidup kita yang mencerminkan Kristus hidup di dalam diri kita. Kalau kita mau cerita tentang Yesus, tentang kasih Tuhan, tentang keselamatan, tapi kita perilakunya masih negatif, nggak mungkin orang itu mau mendengar, betul ya? Makanya kita perlu menunjukkan sikap hidup yang baik, yang selaras dengan Injil. Poin yang ketiga adalah kita bisa menginjili orang hanya dengan menunjukkan kepedulian. Ya, menunjukkan kepedulian. Kadang kita ini pingin orang mengenal Yesus, tapi kita nggak mau peduli ketika dia susah, ketika dia sakit dan seterusnya. Ya memang kita juga mesti bijaksana karena kadang-kadang orang belagak susah supaya bisa dapat bantuan. Ya, tapi ada banyak orang membutuhkan perhatian, banyak orang membutuhkan kepedulian kita, dan itu tindakan yang bisa kita nyatakan sebagai wujud nyata dari kasih, sebagai wujud nyata dari pesan Injil. Ya, sehingga orang lain menjadi tertarik untuk mendengar kabar baik Injil dari kita.
Nah, ini hal yang paling penting saudara. Di masa-masa Natal ini harusnya kita juga bisa mengabarkan kabar baik itu dengan tindakan-tindakan penuh kepedulian. Ya, momen-momen yang penting. Jadi hubungan relasi adalah awal sebagai jembatan untuk kita memberitakan kabar baik. Hubungan yang erat dengan orang lain itu memungkinkan kita bisa menyampaikan pesan Injil dengan hati mereka yang terbuka. Nah, sebaliknya tanpa hubungan baik, maka pesan Injil itu beresiko untuk disalahartikan atau ditolak. Ya, karena itulah sebabnya membangun hubungan yang penuh kasih dan tulus adalah langkah pertama yang sangat penting. Amin saudara. Ya. Tentu kita semua ingin jemaat kita bertambah ya. Amin ya. Pertanyaannya, gimana mau jemaatnya bertambah orang di dalamnya gontok-gontokan? Tidak relevan dengan Injil. Kita ingin membawa jiwa baru kepada Yesus. Ya, tapi perilaku kita sendiri tidak mencerminkan perilaku yang menyatakan Yesus ada di dalam diri kita. Ya. Kita pengen gereja kita bertumbuh, tapi bagaimana gereja kita bertumbuh kalau tidak ada kepedulian di antara kita satu dengan yang lain. Biar ini menjadi satu perenungan buat kita di masa-masa Advent ini. Dan semoga hati kita semua tergugah sehingga tahun depan gereja kita bisa bertumbuh. Gereja kita ini bisa lebih berkembang. So, mengapa kita bersuka cita? Karena Allah sendiri sudah datang untuk menyelamatkan. Dan saudara sudah diselamatkan? Amin. Dan Yesus berkata, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Amin ya. Jadi kita harus ada sukacita. Ya, hidup boleh susah tapi tetap sukacita karena nama kita sudah tercatat. Ya. Itu kata siapa ya nama kita tercatat di surga? Ada kata siapa? Coba buka. Ya jangan asal amin-amin aja. Ya Lukas 10 pasal ayat 20b. Kata siapa tuh? Lukas 10 ayat 20b. Bu Emi boleh bacain. Ayat 20b bagian B, bagian belakang ya. Nah siapa yang ngomong tuh Bu Emi? Itu ucapan siapa itu? Lukas, bukan Lukas. Lukas saja. Nah lalu kata Yesus. Iya, jadi yang ngomong siapa? Tuhan Yesus bukan Lukas. Ya, itu Pak Lukas yang ini ya, di seberang itu ya. Jadi pertanyaan saya gini, saudara bersuka cita gak sih? Namamu sudah tercatat di surga. Ya, sudah tercatat loh di surga. Jadi itulah sukacita yang harus kita miliki. Ini sukacita yang sejati. Bukan sukacita karena bisa bikin kue kata Bu Emi tadi. Ya, bukan sukacita karena mau jalan-jalan, mau dapat hadiah, bukan. Tapi sukacita sungguh karena nama kita terdaftar di surga. Ini sukacita yang besar, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kenapa kita harus bersukacita? Ya, alasan kedua. Kalau kita perhatikan Yesaya 35 ayat 1 dan 4 tadi mengartikan bahwa sukacita itu karena Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Maka kehadirannya di dunia membangkitkan sukacita. Di ayat ke-5 sampai ke-7, kehadirannya membangkitkan sukacita. Kehadiran Allah di dunia.
Kenapa dikatakan begini di ayat kelima? Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Jadi kehadiran Yesus di dunia ada mujizat kesembuhan, saudara. Ya, ada kelepasan, ada pembebasan tubuh baik secara fisik maupun secara rohani. Ada pemulihan yang terjadi. Paling tidak kehadiran Yesus itu mampu menguatkan tangan yang lemah lesu, meneguhkan lutut yang goyah. Ada mujizat. So saya ingin mengajak saudara berpikir sebentar, di sepanjang tahun ini saudara mengalami mujizat Tuhan Yesus. Amin enggak? Enggak yakin ya. Ulang dari awal deh. Sepanjang tahun ini saudara mengalami hadirat Tuhan enggak? Kehadiran Tuhan enggak dalam hidup saudara? Amin. Saudara merasakan ada mujizat enggak yang Tuhan kerjakan? Ada pemulihan enggak? Amin. Kalau kita mau menelaah kehidupan kita, kita pasti ketemu saudara. Ada masa-masa saudara susah, ada jalan keluar. Ketika saudara lemah imannya, ada yang menguatkan. Begitu banyak tembok yang saudara harus hadapi, ada yang bantu saudara untuk melewatinya. Itu mujizat. Kita jangan membayangkan mujizat yang begitu luar biasa. Ya. Keseharian hidup kita dipelihara Tuhan saja itu adalah mujizat. Amin. Kebutuhan kita tercukupi sepanjang tahun ini aja itu mujizat, saudara. Amin ya. Semua karena pertolongan Tuhan. Jadi pertanyaannya berikut, mujizat itu masih ada nggak saudara? Mujizat kesembuhan masih ada nggak saudara? Masih ya? Amin ya. Dan apa yang saudara alami itulah yang diceritakan, yang disampaikan, yang disaksikan kepada orang-orang di sekeliling. Dengan demikian saudara memberitakan kabar sukacita, kabar baik itu. Kebetulan kemarin di tempat saya melayani di kantor kita mengadakan Natal ya hari Jumat kemarin dan itu udah setiap tahun kita kerjakan. Nah kemarin di dalam perayaan Natal itu ditampilkan satu kesaksian. Ya, Pak Syam hadir ya Pak Syam. Namanya salah satu karyawati kita itu namanya Aura, saya ingat Aura karena panjang Aura Kasih. Tapi bukan Aura Kasih dia, bukan. Namanya Aura. Dan dia kerja udah lama di kantor itu, ya udah lama dan dia di bagian research and innovation. Jadi tugasnya itu mengembangkan produk dari yang ada, varian-varian, kemudian bikin produk baru itu tugas tanggung jawabnya. Dan di tahun 2022 awalnya dia cuma rasa ada benjolan di leher yang dia sedikit abaikan, kalau nggak salah ceritanya begitu, lama-lama membesar dalam waktu cepat dan akhirnya dia melakukan pemeriksaan ke dokter dan divonis terkena kanker stadium lanjut. Ya, kanker stadium lanjut. Dan ya karena sudah kena cancer akhirnya dia harus menjalani operasi. Ya, kalau cancer biasa kalau udah operasi lanjut dengan kemoterapi dan dia bilang itu sangat menyakitkan. Ya, sampai akhirnya rambutnya hilang semua. Ya. Tapi beda sama Johan ya. Ini bukan akibat kemoterapi, bukan. Turunan. Oh, aku juga. Ya, dia kehilangan rambutnya saudara karena kemoterapi. Dan beberapa waktu kemudian dia mendapatkan kabar juga bahwa adiknya juga kena cancer. Jadi mereka akhirnya sama-sama kalau nggak salah itu menjalani pengobatan lah ya, kemoterapi. Nah sayangnya adiknya nggak kuat dan akhirnya meninggal. Saudara bayangkan dia kena cancer, adiknya kena cancer, penderitaan dalam kemoterapi dan akhirnya meninggal. Sedih gak? Pasti. Kekecewaan? Ya, waktu dia bersaksi dia tidak kecewa sama Tuhan.
Dia nggak komplain sama Tuhan. Dia nggak marah sama Tuhan. Ya, dia cuman minta kekuatan untuk menjalani. Nah, beberapa bulan kemudian dia dinyatakan sembuh. Ya, dinyatakan sembuh, saudara. Tapi itu nggak berlangsung lama kegembiraan dia. Karena waktu menjalani pemeriksaan rutin, setelah itu dia didapati masih ada kansernya. Dan kali ini kansernya begitu luar biasa, dengan cepat sudah menyebar ke seluruh tubuh. Dan dia pasrah. Ya, dia pasrah. Dan dia menjalani lagi operasi yang kedua dan menjalani lagi proses kemoterapi yang menyakitkan. Ya. Dan dia menjalani itu ya bukan dengan sukacita, tapi dengan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dia katakan. Dan puji Tuhannya di awal tahun kemarin kalau nggak salah dia periksa lagi CT scan seluruh tubuhnya, fotonya ditampilin, saya nggak sempat minta aja. Ya, ditampilin. Dan puji Tuhan 100% total sembuh. Ya, luar biasa. Mujizat Tuhan masih ada. Amin ya. Dan dia bersaksi bahwa itu adalah mujizat Tuhan buat dia. Dan dari situ imannya tambah kuat dan dia menguatkan berapapun penderitaan yang kita alami. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Itu yang dia rasakan. Amin saudara. Ya. Nah, sama halnya dengan kita, berapapun besarnya tantangan di tahun-tahun akan datang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia sudah hadir ke dunia, dia sudah hadir di dalam kehidupan kita, dan dia selalu ada bersama dengan kita. Amin saudara. Ya. Itu sebabnya dikatakan mata air memancar di padang gurun, memberikan pemulihan karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang dia akan memulihkan kehidupan kita. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat berbaring serigala akan tumbuh tebu dan pandan. Ya, akan ada pemulihan. Jadi kalau kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita nyata, maka hidup kita akan dipulihkan. Ya, penderitaan apapun yang kita alami, Tuhan akan pulihkan. Amin saudara. Ya, kehadiran Yesus itu sanggup memulihkan kehidupan yang penuh penderitaan. Nah, bukankah ini satu kabar baik sukacita yang perlu kita sampaikan kepada orang di sekeliling kita. Terutama mereka yang hidup di dalam kekosongan, hidup di dalam mungkin kehampaan, hidup mungkin di dalam penderitaan, mungkin juga mengalami kesakitan, mungkin ada mengalami kedukaan, kehilangan. Kita harus menghadirkan Yesus di tengah-tengah mereka supaya Yesus mampu memberikan sukacita, memberikan pemulihan buat mereka. Amin saudara. Ya, tugas kita saudara untuk membawa Yesus kepada mereka. Karena kehadiran Yesus akan ada pengharapan dan pemulihan. Dan Tuhan Yesus sendiri, bukankah dia berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Ntar kalau disambungin kita nyanyi lagi nih. Ya, jadi ini satu pesan penting saudara, berita sukacita yang harus kita bagikan di momen-momen Natal seperti ini. Maukah saudara menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling? Maukah saudara menghadirkan Yesus kepada mereka yang mungkin membutuhkan? Biar itu sekali lagi menjadi perundungan kita. Ya. Dengan cara yang demikian maka kita mampu membagikan sukacita Natal, memberitakan kabar baik Injil lewat tindakan-tindakan nyata kita. Ya, menghibur mereka yang sedang berduka. Alasan ketiga yang terakhir, kenapa kita harus bersukacita saudara? Kalau ayat 1 sampai 4 tadi mengajarkan sukacita karena kedatangan Yesus sebagai juru selamat, ayat 5 sampai ke 7 menyatakan bahwa kehadiran Yesus akan menguatkan dan memulihkan kehidupan yang penuh penderitaan, maka ayat bagian terakhir 8 sampai ke 10 itu menyatakan tentang keselamatan yang akan diperoleh oleh orang percaya.
Saudara perhatikan di ayat 8, saya baca sekali lagi ya di ayat 8. Ini menarik, di sana akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Saya tarik ayat dari depan bahwa Allah akan datang menyelamatkan. Di sana akan ada jalan raya yang disebut dengan jalan kudus. Itu artinya ada kehadiran Yesus akan membuka jalan untuk manusia bisa sampai kepada Bapa. Sebagaimana Yesus sendiri katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa, datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini adalah satu berita sukacita, saudara. Tanpa Yesus tidak akan ada jalan kepada Bapa. Sehingga manusia tidak bisa pulang ke hadirat Allah. Jalan itu adalah jalan kudus, artinya jalan yang dikhususkan untuk orang-orang yang memang dikuduskan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Amin. Untuk bisa berada di jalan kudus itu. Jalan kudus itu jalan yang aman, gak ada ancamannya. Gak ada singa, gak ada binatang buas, gak ada. Sangat aman. Artinya apa? Artinya jalan itu pasti menuju kepada Allah. Amin. Kalau jalan yang lain, mudah-mudahan ya, bisa sampai kepada Tuhan. Tapi Yesus adalah jalan kepastian untuk kita bisa mencapai kepada Bapa. Nah, sehingga dikatakan juga bahwa orang yang tidak tahir atau orang yang berdosa itu tidak akan bisa ada di jalan itu. Orang yang pandir artinya orang yang tidak memiliki hikmat, yang tidak takut akan Allah, tidak akan ada jalan di situ, tidak akan ada di situ. Bahkan orang bodoh pun kalau jalan di situ ya tetap akan ada di situ. Dikatakan Alkitab demikian. Jadi artinya jalan itu sekali lagi jalan yang sudah pasti menuju kepada Bapa. Nah, sehingga lewat jalan itulah Allah membimbing kita untuk kembali pulang. Ya, kembali pulang. Jadi sukacita kita adalah kita pasti akan pulang. Amin. Enggak kayaknya nih. Ini pulang kemana? Aku pulang ke surga. Iya Pak Syam. Udah paling deket ya. Ya enggak apa-apa, memang kan harus ada kerinduan di situ. Betul ya? Ada kerinduan. Yang kemarin minggu lalu Pak Gembala ceritakan waktu diskusi sama Bung Sandy ya Bang. Ya, saat ini ada seseorang yang tangannya lagi anytime kalau pencet tombol nuklir terbang dunia kiamat. Dan saya bilang puji Tuhan. Kenapa? Berarti kita pulang. Iya. Tapi saya tahu saudara masih takut untuk pulang. Ya, kenapa? Karena belum siap. Jadi kita harus punya iman yang teguh saudara. Sukacita kita itu adalah kita sudah terdaftar di surga dan sekarang kita ada di jalan yang benar dan kita pasti pulang sampai ke hadirat Allah. Itu makanya dikatakan di ayat yang ke-9 ya, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion. Sion itu adalah simbol kehadiran Allah. Secara duniawi Sion itu adalah kota Yerusalem. Ya, tapi secara rohani itu adalah Yerusalem baru. Ya, surga. Jadi kita akan pulang ke surga karena kita orang-orang yang sudah ditebus dan di sana kita akan punya sukacita abadi. Ya, akan memiliki sukacita abadi sebagai mahkota. Ya, kata firman Tuhan. Di mana di sana hanya ada kegembiraan dan sukacita yang memenuhi kita. Duka dan keluh kesah menjauh dari kita. Di rumah Tuhan tidak ada air mata. Sebagaimana disampaikan Wahyu 21 ayat 4, Ia akan menghapus segala air mata
dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Kita akan pulang. Nah, oleh karena itu di masa-masa Advent ini kita harus selalu ingat saudara bahwa kita akan pulang. Dan itu adalah sumber sukacita. So, di masa Advent yang ketiga ini di Minggu Gaudete, ketika kita menyambut perayaan Natal, mari kita penuh sukacita. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, memilih kita serta menguduskan kita. Karena Yesus hadir ke dunia untuk memulihkan kehidupan kita, menguatkan dan menumbuhkan kita. Yesus hadir menyediakan jalan kebenaran bagi kita untuk bisa sampai kepada Bapa. Dan itu adalah satu kepastian saudara, ya, sampai pulang berjumpa dengan Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal adalah momen yang indah. Ya, momen yang indah untuk kita bisa mengundang orang-orang dekat kita untuk datang kepada Yesus. Momen yang indah untuk kita menghadirkan Yesus bagi orang-orang di sekeliling kita. Berbagi sukacita, berbagi kasih kepada mereka supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Cara yang sederhana, ajak mereka untuk beribadah di tempat ini, mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan mereka akan jadi orang-orang yang diselamatkan. Jangan biarkan banyak orang binasa karena keengganan saudara untuk memberitakan Yesus. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang singkat ketika kami boleh merenungkan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami hanya bersuka cita ketika merayakan Natal, karena kami mengingat mungkin hadiah-hadiah indah yang kami terima, rencana-rencana liburan yang akan kami jalani, ataupun pesta-pesta Natal yang begitu menggembirakan. Kami tahu itu semua tidak salah Tuhan, tapi ada esensi Natal yang perlu lebih kami renungkan. Terlebih di masa-masa Advent ini, kami harusnya penuh sukacita, sukacita yang sejati. Ketika kami ingat bahwa Engkau hadir ke dunia ini, Engkau yang adalah Allah sendiri, rela mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia, demi untuk menebus dosa kami. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib sebagai ganti kami yang harusnya binasa. Dan Engkau hadir juga memberikan pemulihan bagi kehidupan kami. Engkau juga yang senantiasa selalu menolong ketika kami di dalam penderitaan, membebaskan kami, memberikan jalan keluar atas setiap persoalan hidup kami. Itulah sukacita kami yang harusnya ada. Dan terlebih lagi, harusnya kami penuh sukacita karena kami adalah orang-orang yang sudah terdaftar namanya di surga. Dan Engkau sudah menyediakan jalan yang aman, jalan yang sudah pasti untuk kami bisa pulang kembali ke hadirat Tuhan. Ketika Engkau datang kembali terutama, Tuhan ajar kami supaya kami tidak egois, supaya kami tidak hanya menyimpan sukacita itu untuk diri kami sendiri, tapi kami mau membagikannya kepada orang-orang lain. Kami mau menceritakan Yesus kepada orang-orang lain. Kami mau menghadirkan Yesus di tengah-tengah mereka, supaya mereka juga mendapatkan kelegaan, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Dan itulah menjadi tugas penting kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun biarlah kiranya Roh Kudus yang terus mengingatkan, memeteraikan firman-Mu itu, dan mendorong mengajar kami untuk selanjutnya kami penuh sukacita untuk memberitakan Yesus di dalam kehidupan kami. Bukan cuma di masa Natal, tapi di hari-hari kami yang akan datang. Kami mau menjadi alat Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa,
kami naikkan puji syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.